Permintaan terakhir sebelum cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hujan sore itu turun pelan, mengetuk atap rumah kecil mereka seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Bahkan ketika hati seseorang berhenti berusaha. Di ruang tamu yang remang, Fatia duduk diam sambil menunduk. Jari-jarinya gemetar meremas ujung kerudungnya. Tubuhnya terasa lemah, seperti setiap helaan napas memakan tenaga yang tak lagi ia punya. Dari dapur terdengar suara kursi digeser kasar. Adam keluar dengan wajah masam, wajah yang sudah lama tak lagi mengandung senyum ketika menatap istrinya sendiri. "Mas, makan dulu." Suara Fatia lirih, nyaris tidak terdengar. Adam hanya melirik sepiring nasi yang ia siapkan. "Aku belum lapar," katanya pendek, lalu mengambil jaketnya. Fatia menelan ludah. Sudah berbulan-bulan rumah ini terasa seperti tempat persinggahan Adam, bukan rumah tangga. Suaminya itu selalu pulang larut, sering dalam keadaan masih berbau alkohol. Ia tak pernah bertanya, tak pernah menjelaskan. Yang ia tahu hanya satu, hati Adam sudah lama pergi meninggalkannya. "Mas," Fatia memanggil lagi, lebih pelan. "Kalau Mas marah, bilang ke aku, jangan diam terus." Lanjutnya, ada memasang ekspresi bosan. "Fatia, aku capek. Jangan mulai drama lagi ya," ucap Adam ketus. Jantung Fatia serasa diremas. Drama? Begitukah Adam melihat semua usahanya? "Aku cuma tanya," ucapnya. "Kita udah lama gak bicara baik-baik," ucap Fatia lembut. Adam menghela napas panjang, penuh kejengkelan yang sudah lama ia simpan. "Kita gak usah bahas apa-apa. Gak ada yang perlu dibahas." Ia menatap Fatia dengan dingin. "Aku pulang juga cuma karena rumah ini masih atas namaku. Jangan berharap lebih." Ucapan itu seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Fatia. Ia tersenyum kecil, senyum yang bahkan tak mampu menutupi kesedihannya. "Baik, Mas," jawab Fatia lirih. Ada melangkah menuju pintu. Tangannya sudah memegang gagang ketika Fatia kembali berbicara. Namun suaranya kali ini jauh lebih pelan, hampir seperti rintihan. "Aku tadi beli vitamin buat Mas di meja dapur. Kalau Mas mau," ucapnya. Adam tak menoleh. "Simpan aja buat kamu. Kamu yang lebih sering sakit." Lalu pintu tertutup dengan keras. Fatia menutup mata. Sakit? Iya. Tapi dia tahu, sakit yang ada maksud hanyalah merepotkan. Sakit yang sebenarnya, yang menggerogoti tubuhnya, yang membuatnya lemah, yang menyebabkan ia berkali-kali kehilangan calon bayi mereka. Adam tak pernah tahu. Ia tak pernah mau tahu. Rumah itu kembali sunyi. Hanya detak jam dinding yang menemani Fatia, seolah menghitung sisa waktu yang bahkan ia sendiri tidak tahu tinggal berapa lama. Malamnya, Adam pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya berat, wajahnya lebih keras dari sebelumnya. Fatia yang duduk di ruang tamu langsung bangkit. "Mas sudah makan? Aku mau cerai." Potong Adam tanpa emosi, tanpa pengantar, tanpa ragu. Dunia Fatia berhenti. Apa?" Suaranya bergetar. "Aku udah gak bisa sama kamu lagi." Adam menatapnya seperti menatap seseorang yang tak lagi ia kenal. "Kamu lemah, kamu selalu sakit. Kamu gak pernah bisa jadi istri yang aku butuhkan." Fatia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan suara sesaknya. Setetes air mata jatuh, lalu dua. Namun, ia tidak bisa menyalahkan Adam. Adam tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuhnya. Kalau itu maunya Mas, ia menarik napas panjang, seperti berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. "Aku punya satu permintaan." Adam mengangkat alis, tampak malas mendengarkan. "Apalagi?" Fatia tersenyum, senyum paling hancur yang pernah ia buat. "Sebelum kita cerai, izinkan aku sholat tahajud."
Diimami mas, sekali saja, untuk terakhir kali, ucap Fatia. Adam terdiam. Ia tak langsung mengiyakan permintaan itu. Ia memilih keluar rumah. Adam duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit malam yang mendung. Rokok di jarinya telah padam separuh. Namun, ia bahkan tak sadar. Kata-kata Fatia terus bergema di kepalanya. Sebelum kita cerai, izinkan aku sholat tahajud imami mas. Sekali saja. Permintaan itu tidak masuk akal. Sholat wajib saja sering ia tinggalkan. Bagaimana mungkin ia menjadi imam tahajud? Dia bahkan lupa kapan terakhir kali ia berdiri sebagai imam untuk istrinya. Atau kapan terakhir kali ia benar-benar memandang wajah Fatia tanpa rasa jengkel. Kenapa harus tahajud? Kenapa harus aku? Adam mengusap wajahnya kasar. Hatinya terasa berat, bukan karena rasa sayang, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba muncul dan tidak ia mengerti. Ia memejamkan mata, dan seperti ditarik paksa, pikirannya mundur ke masa lalu, ke malam yang mengubah seluruh hidupnya. Hujan turun deras malam itu, petir menyambar, angin membuat pepohonan bergetar. Adam, yang saat itu baru pulang dari pesta ulang tahun temannya, berjalan sempoyongan di jalan kampung. Kepalanya pening, tubuhnya bau alkohol. Ia hanya ingin cepat sampai rumah dan tidur. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seseorang berteduh di pos kamling kecil. Gadis muda berkerudung, menggigil sambil memegang buku di dada. Pakaian yang ia kenakan basah karena berlari menembus hujan. Wajahnya pucat, tapi ada ketenangan yang entah kenapa justru menarik perhatian Adam. Fatia. Adam bahkan tidak mengenalnya malam itu. Yang ia tahu hanya satu. Ia sedang mabuk dan pikirannya tidak jernih. Saat petir menyambar begitu keras, Fatia spontan menutup telinganya dan menunduk. Dan entah kenapa, mungkin karena refleks, mungkin karena hilang kendali, Adam tiba-tiba mendekat dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. "Diam, aku di sini," ucap Adam dengan suara berat, tak sadar apa yang ia lakukan. Fatia terpaku. Ia ingin melepaskan diri, tapi Adam memeluknya semakin erat. Tubuhnya panas karena alkohol. Dan sayangnya, tepat pada saat itu, dua warga melintas. Mereka berhenti, menatap. Lalu ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. "Astagfirullah, ngapain kalian berdua malam-malam begini?" teriak mereka. Fatia langsung meronta, wajahnya memerah ketakutan. Tapi bagi para warga, pemandangan itu sudah cukup menjelaskan kesimpulan yang salah. Besok paginya, semua sudah tersebar. Fatia dan Adam tertangkap basah berpelukan di pos kamling. Orang tua Fatia menangis malu. Orang tua Adam marah besar. Dan sebelum Fatia sempat berkata apapun, sebelum Adam sadar sepenuhnya apa yang terjadi, mereka dipaksa menikah. Adam menghembuskan napas berat, mematikan rokok yang sudah padam sejak tadi. Pernikahan yang berawal dari kesalahan. Dan selama ini, ia selalu menganggap Fatia sebagai beban. Seorang istri yang ia terima bukan karena cinta, melainkan karena keadaan memaksa. "Kenapa kamu malah minta tahajud?" gumam Adam pelan. Ia memijat tengkuknya. Permintaan itu membuat hatinya gelisah. Gelisah dengan cara yang tidak ia sukai. Ia tidak mencintai istrinya. Ia tidak menganggap rumah ini rumah. Dan ia selalu merasa bahwa menikahi Fatia adalah kesialan dalam hidupnya. Tapi, kenapa malam itu wajah Fatia terus muncul di pikirannya? Wajahnya yang pucat, suara lembutnya, senyumnya yang meski hancur, tetap berusaha hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adam merasa takut. Takut menjalani permintaan itu, takut menyakiti lagi, dan entah kenapa, takut kehilangan sesuatu yang ia bahkan tak pernah sadari sedang ia miliki. Malam semakin larut, Adam menatap langit, dan bibirnya bergerak tanpa sadar. "Kenapa kamu minta hal kayak gitu, Tia?" 3 hari berlalu setelah permintaan itu. 3 hari yang membuat rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Fatia tidak pernah mendesak, tidak pernah menagih. Ia hanya menjalani hari dengan tubuh lemah, gerak pelan, dan senyum kecil yang tampak dipaksakan. Sementara Adam justru semakin gelisah. Setiap kali bangun tidur, permintaan itu terngiang.
Setiap melihat wajah Fatia yang pucat, dadanya seperti ditusuk rasa bersalah yang ia sendiri tak paham asalnya. Namun di sisi lain, ia merasa muak. Rumah tangga itu terasa seperti beban yang menggantung di lehernya. Akhirnya, pada hari keempat, Adam tidak tahan lagi. Ia keluar rumah lebih pagi dari biasanya dan langsung menuju sebuah bengkel tempat temannya bekerja. Temannya itu Raka, bukan ustadz, tapi ia tahu dasar-dasar agama. Setidaknya jauh lebih baik daripada Adam. Raka mengelap tangannya dari oli ketika melihat Adam datang. Tumben pagi-pagi nongol, ada apa? Tanya Raka merasa heran. Adam menghela napas panjang. Gue mau tanya soal sholat tahajud, jawabnya. Raka mengangkat kepala dengan cepat. Wajahnya kaget, bingung, cenderung curiga. Hah? Loh? Ia menyipitkan mata. Adam, lo salah minum obat atau gimana? Tanyanya semakin heran. Serius kah? Gue mau belajar, ucap Adam. Nada suaranya datar tapi tegang. Raka merapikan kursinya, menyuruh Adam duduk. Biasanya lo bahkan subuh aja ketinggalan. Sekarang tiba-tiba tahajud. Ada masalah? Adam terdiam. Tenggorokannya mengencang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengakui sesuatu yang selama ini ia hindari. Istri gue minta gue jadi imam tahajud sebelum kita cerai. Jawab Adam lirih. Raka menghentikan napasnya sejenak. Wajahnya berubah serius. Dia tahu lo jarang sholat kan? Tapi kenapa minta tahajud? Tanya Raka. Adam menggeleng. Itu yang gue gak ngerti. Dari semua hal yang bisa dia minta, kenapa itu? Jawab Adam yang tak mengerti. Raka menghela napas pelan. Menatap Adam penuh penilaian. Permintaan terakhir ya? Tanyanya. Adam mengangguk. Gerakannya lembut. Seolah mengakui hal itu membuatnya semakin tidak nyaman. Raka berdiri, mengambil air minum, lalu duduk kembali. Oke, gue ajarin. Tapi lo niat gak? Tahajud itu bukan sekedar berdiri terus baca surah. Butuh ketenangan, ucap Raka. Niat gue cuma mau ngelakuin permintaannya. Jawab Adam jujur, dingin tanpa basa-basi. Raka menatapnya lama. Lo sadar gak? Istri lo mungkin cuma pengen ngerasain jadi makmum lo sekali dalam hidupnya. Dia gak pernah minta apa-apa dari lo. Adam membuang wajah. Ia tahu, ia tak pernah menuntut. Tidak pernah menyalahkan, hanya menerima meski disakiti berkali-kali. Ya udah, kata Raka akhirnya. Gue ajarin mulai sekarang. Raka berdiri menghadap arah kiblat, lalu memperagakan langkah-langkahnya. Bangun jam 2 atau 3 malam, ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat atau lebih. Yang penting khusyuk, bukan banyaknya, ucap Raka. Ada mencoba mengikuti, gerakannya kaku, bacaan sholatnya tercekat. Wudhu pun beberapa kali salah urutan. Raka menggeleng sambil menepuk dahinya. Adam, lo kalau begini jadi imam. Bisa-bisa istri lo ketawa di belakang. Ucap Raka setengah tertawa. Adam memelototinya. Dia berusaha kok. Jawabnya. Aneh ya gue lihat. Raka menatap Adam lebih lama. Kayaknya lo takut. Adam menelan ludah. Gue cuma gak siap. Jawab Adam. Gue tanya sekali lagi, ujar Raka tenang. Lo mau ngelakuin tahajud itu karena lo peduli atau hanya biar proses cerai cepat selesai? Adam terdiam. Ia membuka mulut, tapi tak ada jawaban yang keluar. Karena ia sendiri tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Menjelang maghrib, Adam pulang. Rumah masih sunyi, lampu ruang tamu menyala redup. Fatia sedang duduk di sofa, memijat pelipis dengan tangan kurusnya. Ketika Adam masuk, ia tersenyum tipis. Senyum yang seakan memaafkan segalanya. Mas sudah makan? Tanya Fatia pelan. Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa, malam itu Adam merasakan sesuatu menusuk hatinya. Belum, jawabnya singkat. Aku siapkan ya. Dan sebelum ia bangkit, tubuhnya sedikit goyah. Tangannya bertumpu di sandaran sofa. Napasnya memburu sesaat. Adam refleks ingin menahan, tapi ia hentikan tangannya di udara. Ragu, canggung. Sudah, gak apa-apa.
kata Fatia sambil tersenyum, lalu menuju dapur dengan langkah hati-hati. Adam menatap punggungnya lama, punggung yang semakin kurus, gerak yang semakin pelan. Dan untuk pertama kalinya, Adam merasakan ketakutan yang nyata. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Gumamnya. Malam itu, ketika Adam mencoba tidur, permintaan itu kembali menghantuinya. Sholat tahajud diimami Mas. Dan di dalam gelap, Adam akhirnya sadar. Ia tidak hanya belum siap memenuhi permintaan itu, ia juga belum siap kehilangan Fatia. Pukul 2 dini hari. Rumah masih tenggelam dalam sunyi. Lampu kamar remang, hanya bayangan lembut dari lampu teras yang menembus masuk melalui celah pintu. Adam terbangun dengan napas tersengal. Tidurnya belum genap 2 jam. Gelisah dan penuh bayangan wajah Fatia. Dan begitu membuka mata, satu kalimat langsung menusuk pikirannya. Sebelum kita cerai, sholat tahajud diimami Mas. Adam mengusap wajahnya, duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena rindu atau cinta, tapi karena ketegangan yang tidak ia pahami. Sekali ini aja, habis itu selesai semua. Gumamnya pada diri sendiri. Dengan langkah berat, Adam mencondongkan tubuh dan menyentuh bahu Fatia pelan. "Tia, bangun," katanya. Fatia menggeliat pelan, membuka mata. Wajahnya pucat, tapi matanya langsung melebar saat sadar siapa yang membangunkannya. Dan untuk apa? "Mas," suaranya lirih, bergetar. Jantungnya berdetak cepat, antara terkejut dan tidak percaya. "Mas, ngajak tahajud?" tanya Fatia. Adam mengangguk, meski dadanya terasa sesak entah kenapa. "Iya, ayo bangun," jawab Adam. Seperti anak kecil yang takut itu hanya mimpi, Fatia menahan napas. "Beneran, Mas mau..." "Jangan tanya macam-macam, ayo bangun," ujar Adam cepat, seakan takut ia berubah pikiran. Namun bagi Fatia, ucapan singkat itu saja sudah cukup membuat air matanya menggenang. Ia duduk perlahan, tapi tangannya refleks mencari sandaran. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Kelelahan yang tak pernah ia keluhkan, tapi selalu ia rasakan. Adam melihat gerak lambat itu dan, untuk pertama kalinya, ia sempat terdiam. Kenapa dia lemah banget? "Tia, kamu sakit?" tanyanya lirih tanpa sadar. Fatia tersenyum kecil, cepat mengusap air matanya. "Enggak Mas, cuma ngantuk," jawabnya. Jawaban itu membuat Adam menahan napas. Senyum itu terlalu lembut, terlalu sabar. Dan entah kenapa, malam itu malah membuatnya semakin gelisah. Beberapa menit kemudian, mereka berdiri di ruang tengah. Lampu sengaja dibiarkan redup. Sajadah sudah dibentangkan rapi. Adam berdiri di depan, menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. Raka benar, ia memang takut. Takut salah gerak, salah baca, takut terlihat bodoh. Tapi lebih dari itu, ia takut melihat mata Fatia menatapnya dari belakang. Mata yang sejak dulu hanya tahu caranya mencintai, meski ia tak pernah membalas. Fatia berdiri pelan di belakangnya, memegang dada. Degup jantungnya terasa keras, antara bahagia, gugup, dan perpisahan yang tinggal menghitung hari. "Mas," panggil Fatia pelan. Adam menoleh sedikit. "Terima kasih," ucap Fatia. Adam mendengus pelan, pura-pura acuh. "Tia, kita cuma sholat, jangan lebay," ketusnya. Fatia menunduk, tersenyum lagi. Senyum yang membuat dadanya sendiri nyeri. "Buat aku, ini bukan cuma sholat Mas," katanya lirih. Adam terdiam. Ia memalingkan wajah dengan cepat. Tak ingin senyuman itu membuat hatinya goyah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Suara itu berat, namun pelan dan sungguh-sungguh. Bukan sempurna, tapi cukup untuk membuat air mata Fatia menetes tanpa suara. Fatia mengikuti gerakannya. Ruku, sujud, berdiri kembali. Dan Adam, meski gugup, membaca setiap ayat dengan hati-hati, berusaha tak membuat kesalahan fatal. Sampai akhirnya, masuk ke rakaat kedua, sujud terakhir. Adam menatap lantai sajadah di bawahnya lama. Anehnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda.
Sujud itu terasa menenangkan, lebih menenangkan dari rasa mabuk manapun yang pernah ia rasakan. Ia ingin cepat selesai, ingin cepat salam, ingin cepat mengakhiri semua ini. Tapi juga tidak mengerti kenapa hatinya menolak. Akhirnya setelah jeda cukup lama, ia mengangkat kepalanya, duduk tahiyat akhir, lalu bersiap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kepala Adam menoleh ke kanan, lalu kembali ke depan untuk salam kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Hening. Senja dini hari menelusup masuk lewat jendela, dan keheningan itu terasa aneh, terlalu sunyi. Fatia tidak ikut salam. Tidak ada suara napas teratur di belakangnya. Tidak ada gerakan kecil dari sajadah. Adam mengerutkan kening. Perasaan dingin merambah di tengkuknya. Tia. Ia menoleh sedikit. Fatia masih sujud. Tia, udah selesai. Ayo bangun. Ucapnya. Namun tidak ada jawaban. Adam menelan ludah. Lalu mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu istrinya. Tia, bang. Tubuh Fatia miring. Jatuh pelan. Seperti boneka kain yang kehilangan penyangga. Matanya terpejam. Napasnya tidak ada. Fatia, Fatia, hei, Tia. Adam mengguncang bahu itu. Panik, gemetar, suaranya pecah. Tia, bangun. Jangan bercanda, Tia. Dan malam itu, tepat pada sujud terakhir tahajud mereka, Adam akhirnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Takut kehilangan seseorang yang selama ini ia abaikan. Adam mengangkat tubuh Fatia dengan panik. Hampir tidak peduli pada kepalanya yang terkulai di lengan. Langkahnya limbung, napasnya tak beraturan, dadanya sesak bukan main. Tia, bertahan ya, kita ke rumah sakit. Kamu dengar? Kamu harus dengar aku. Ia berlari keluar rumah tanpa sandal. Udara malam menusuk kaki dan kulitnya, tapi Adam tak merasakannya. Ia menggendong Fatia ke mobil dengan tangan gemetar. Di sepanjang perjalanan, ia terus memanggil-manggil nama istrinya. Tia, jangan tidur. Jangan tutup mata begitu. Napas, Tia. Please, napas. Mobil melaju kencang menembus sepi dini hari. Tapi tidak ada sahutan. Tidak ada keluhan. Tidak ada suara lemah yang biasanya mengiyakan permintaannya. Hanya keheningan yang semakin membuatnya takut. Sesampainya di rumah sakit, para perawat buru-buru membawa Fatia masuk ke ruang gawat darurat. Adam mengikutinya sampai batas pintu. Terhenti oleh perawat yang mengangkat tangan. Tunggu di luar, Pak. Adam ingin memaksa masuk. Tapi tubuhnya lemas. Ia bersandar di dinding sambil memegangi kepala. Telinganya berdengung, tangannya gemetar. Ia tidak pernah setakut itu. Tidak pernah seputus asa itu. Bahkan saat ia hampir kehilangan pekerjaannya pun, ia tidak merasakan hancur seperti ini. Ketika pintu ruang IGD terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah tenang. Mungkin terlalu tenang. Pak Adam? Adam langsung berdiri. Napasnya terengah. Dok, gimana istri saya? Tolong bilang dia baik-baik saja, ucap Adam. Dokter itu menarik napas panjang. Kami sudah berusaha, Pak. Ia menatap Adam dengan mata penuh empati. Tapi beliau sudah meninggal sebelum sampai di sini. Lanjut dokter. Jantung Adam seperti diremas. Kakinya goyah. Nafasnya terhenti. Apa? Suaranya pecah. Dok, gak mungkin. Barusan dia sholat sama saya. Dia baik-baik aja kan? Dokter menggeleng pelan. Beliau meninggal dalam posisi sujud. Itu biasanya tanda serangan pada penderita kondisi kronis. Ucap dokter. Adam tersentak. Kondisi kronis? Maksudnya apa? Dokter menatapnya lebih dalam. Istri bapak, almarhumah, mengidap kanker stadium akhir. Sudah sangat parah. Tubuhnya lemah. Itu sebabnya dia mudah jatuh, mudah lelah, dan sering pingsan. Dunia Adam runtuh seketika. Kanker, stadium akhir, katanya lirih. Semua potongan puzzle yang selama ini ia abaikan. Senyum lemah itu, tangan yang dingin, langkah yang goyah, keguguran yang berulang, tubuh kurus yang makin menyusut. Dan ia sama sekali tidak tahu, tidak pernah bertanya, tidak pernah peduli. Adam memegangi wajahnya, lalu jatuh terduduk di kursi. Bahunya bergetar hebat. Tia, kenapa kamu gak bilang? Suaranya pecah, berubah menjadi isak yang ia tahan mati-matian. Namun akhirnya tangis itu pecah juga.
pecah seperti banjir yang tak bisa ia bendung. Air matanya jatuh deras. Kedua tangannya menutup wajah, tapi getaran tubuhnya tak bisa disembunyikan lagi. Kenapa kamu gak bilang, Tia? Aku suami kamu. Harusnya aku yang jaga kamu, bukan malah nyakitin. Ucapnya lirih. Ada menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Karena memang itulah yang terjadi. Ia baru sadar, wanita yang selama ini ia abaikan, wanita yang ia salahkan atas segalanya, wanita yang ingin ia ceraikan, adalah wanita yang mati-matian mencintainya, sampai napas terakhirnya, sampai sujud terakhirnya. Dan kini, ketika ia baru mulai melihat nilai sebenarnya dari Fatia, dia sudah pergi, untuk selamanya. Matahari siang terasa menyakitkan di pemakaman itu. Langit cerah, seolah tidak tahu bahwa ada seseorang yang baru saja pergi dengan segenap luka dan cinta yang ia simpan rapat-rapat. Adam berdiri di tepi liang lahat. Wajahnya basah oleh air mata yang tak henti mengalir. Tangannya gemetar ketika kain kafan putih perlahan diturunkan ke dalam tanah. Maafin aku, Tia. Suara Adam pecah, patah, hampir tidak keluar. Please, maafin aku. Aku salah. Semuanya salahku. Tangisnya pecah lagi, membuat bahunya bergetar hebat. Setiap kali tanah mulai ditimbun ke atas tubuh Fatia, tangisnya semakin keras. Seolah setiap gumpalan tanah adalah kenyataan pahit yang menghantam hatinya tanpa ampun. Izinin aku minta maaf, walaupun kamu udah gak bisa dengar. Harusnya aku jaga kamu, Tia, bukan malah ninggalin kamu sendirian, ucap Adam. Orang tua Fatia berdiri tidak jauh darinya. Ayahnya berlutut, menutup wajah dengan kedua tangan. Ibunya memeluk kerudungnya yang basah air mata. Tubuhnya hampir roboh kalau tidak ditahan oleh kerabat. Mereka menangis hancur. Bukan hanya karena kehilangan putri tercinta, tapi juga karena menyadari bahwa Fatia menanggung sakit yang begitu parah tanpa pernah mengadu, tanpa pernah menyusahkan siapapun. Kenapa kamu gak bilang, Nak? Isak ibunya terdengar lirih, putus hati. Kamu kenapa tanggung sendiri? Kenapa? Ayahnya hanya mampu menatap nisan yang baru tertancap. Tuhan, anak sekuat apa dia selama ini? Di sisi lain, orang tua Adam pun menangis tak kalah pilu. Ibunya menutup mulut menahan isak. Ya Allah, Tia, kenapa kamu gak pernah cerita sama ibu? Kalau kamu sakit separah ini, kenapa kamu diam, Nak? Ayah Adam, yang biasanya tegas dan jarang menunjukkan emosi, kini menunduk dalam, matanya merah. Suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar berat. Adam, kita semua salah, Nak. Kita gak ada buat dia, padahal dia anak baik. Adam memejamkan mata kuat-kuat, seakan ingin menghentikan suara itu. Tapi bukan suara orang lain yang menyakitinya, melainkan suara hatinya sendiri yang terus menuduh. Kamu suaminya. Kamu orang yang seharusnya paling tahu. Kamu orang yang seharusnya paling melindungi. Tapi kamu orang pertama yang meninggalkannya. Adam terjatuh berlutut. Kedua tangannya masuk ke tanah. Meremas tanah basah yang mengotori bajunya. Fatia, aku janji. Aku bakal nyesel seumur hidupku. Kuburan itu perlahan tertutup. Nisan putih berdiri tegak di atasnya. Nama Fatia Alhana terukir indah. Senama hatinya yang lembut, sebening kesabarannya. Ketika doa dipanjatkan, orang-orang menunduk. Hening mengalun, hanya isak yang sesekali pecah di udara. Adam berdiri terakhir. Ia menatap nisan itu tanpa berkedip, seolah takut kalau berkedip akan membuat Fatia menghilang sepenuhnya dari hidupnya. Terima kasih, Tia, serunya lirih. Terima kasih sudah bertahan sama aku. Terima kasih. Sudah mencintai aku bahkan saat aku gak pantas dicintai. Matanya kembali memerah. Air mata jatuh satu persatu, membasahi tanah di kaki nisan itu. Aku minta maaf. Maaf karena aku jadi suami yang paling buruk buat kamu. Maaf karena aku terlalu egois buat lihat kamu lagi kesakitan. Maaf karena aku cuma bisa ngerti kamu setelah kamu pergi. Ucapnya lirih. Ia mengusap nisan itu perlahan, seperti menyentuh wajah yang tidak pernah akan bisa ia lihat lagi. Dan di sana, di atas tanah merah yang masih lembab,
Adam akhirnya menerima kenyataan pahit. Fatia pergi dengan membawa seluruh cinta, luka, dan kesabaran yang pernah ia berikan. Dan Adam akan menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan yang tidak akan pernah hilang. 7 hari sudah Fatia pergi. 7 hari rumah itu terasa seperti ruang kosong yang menelan suara, cahaya, dan napas siapapun yang masuk. Dan 7 hari itu juga, ada menjalani hidup seperti bayangan, bergerak, bernapas, tapi tidak benar-benar hidup. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Ada membuka pintu kamar mereka yang sejak hari pemakaman tak pernah ia sentuh. Aroma lembut parfum Fatia masih tertinggal. Seperti memanggil-manggilnya, Ada memejamkan mata, dadanya sesak. Dengan tangan bergetar, ia melangkah ke lemari. Lemari itu dulu sering ia biarkan Fatia rapikan sendiri. Kini, untuk pertama kali, ia membukanya perlahan, dan matanya langsung basah. Barisan obat, puluhan, rapi, disusun berdasarkan tanggal, nama dokter, dan catatan kecil tulisan tangan Fatia. Ada hasil pemeriksaan rumah sakit, sejumlah kertas dengan nama Fatia yang membuat dada Adam seperti diremas. Kanker, stadium akhir, prognosis buruk. Adam jatuh terduduk, tangannya menutup wajah. Tangis pecah tanpa bisa ditahan. "Kenapa kamu gak bilang, Fatia?" Suaranya pecah. "Kenapa kamu pilih sakit sendirian?" Saat itulah, Adam menemukan sebuah amplop kecil terselip di antara tumpukan jilbab Fatia. Surat itu ditulis dengan spidol hitam. Tulisannya rapi. "Untuk Mas Adam. Kalau Mas baca ini, berarti aku udah gak ada." Tangan Adam gemetar saat membuka surat itu. Dengan napas terputus, ia mulai membaca. "Mas, mungkin saat kamu baca surat ini, aku sudah gak ada. Maafin semua kesalahan aku ya, Mas. Maafin kalau selama ini aku gak bisa jadi istri yang baik buat Mas. Bukan karena aku gak mau, Mas. Tapi karena aku gak kuat. Badan aku sakit, Mas. Sakit banget. Tapi aku gak berani cerita. Takut Mas tambah benci sama aku. Mas, halalkan semua yang pernah aku makan dari keringatmu. Ridhoi setiap langkahku. Aku cuma ingin Mas bahagia setelah aku pergi. Semoga Allah kasih perempuan baik buat Mas yang bisa Mas cintai benar-benar. Terima kasih udah pernah jadi bagian hidup aku. Meski sedikit, aku bahagia pernah jadi istrimu. Salam cinta dariku, Fatia." Surat itu bergetar di tangan Adam. Air matanya jatuh mengenai tulisan Fatia, membuat tinta di bagian bawah sedikit melebar. "Aku yang salah. Semuanya salahku." Ia menunduk, menangis seperti anak kecil. Tangannya mencengkram lemari. Ia tak pernah menyesal sedalam itu sepanjang hidupnya. Andai ia sabar, andai ia lebih peduli, andai ia mendengarkan, andai ia berhenti egois mungkin. "Mas, aku bahagia pernah jadi istrimu." Kalimat itu menghantam jantung Adam paling keras. 3 tahun berlalu, 3 tahun sejak Fatia pergi. Namun, Adam tetap seperti lelaki setengah patah. Ia bekerja, lalu pulang. Ia tidak pernah lagi keluar malam, tidak pernah lagi mengangkat suara, tidak pernah mendekati perempuan manapun. Semua orang bilang Adam berubah, lebih tenang, lebih lembut, lebih rajin ibadah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, hatinya tetap tinggal di makam Fatia. Setiap malam setelah Isya, Adam selalu datang ke pusara itu, duduk diam, membaca doa, menangis tanpa suara. Karena di sanalah satu-satunya tempat ia merasa masih dekat dengan istri yang pernah ia abaikan. Istri yang cintanya ia sia-siakan. Istri yang terakhir kali ia lihat sedang sujud, menghadap Tuhan. Dan sampai 3 tahun itu berlalu, Adam belum pernah sanggup mengucapkan satu hal yang sebenarnya paling ingin ia sampaikan. Yaitu, "Fatia, aku juga mencintaimu."